Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 4, muatan pelajaran IPA. Melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang cara menghemat energi listrik dan sumber energi alternatif penghasil listrik. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu membatasi waktu menonton televisi ya. Kemudian mematikan kipas angin atau AC ketika udara sedang sejuk. Seperti sekarang ini kita berada pada musim penghujan ya, otomatis udara di sekitar kita menjadi jauh lebih sejuk dibandingkan apabila kita berada pada musim panas atau musim kemarau. Mencabut kabel dari stop kontak apabila tidak digunakan. Seperti contohnya kipas angin ya, kabel kipas angin jika tidak sedang kita gunakan, alangkah baiknya kabel tersebut kita cabut dari stop kontak. Mencabut pengisi daya HP atau laptop dari stop kontak. Nah, ini yang sering kali kita lakukan. Kabel pengisi daya atau kabel charge kita tancapkan di stop kontak walaupun kita sedang tidak menggunakannya. Nah, ini harus diubah ya, ini untuk menghemat energi listrik. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil atau hemat energi. Ini juga sering kita jumpai, sudah banyak kita jumpai, yaitu lampu dengan daya kecil atau lampu hemat energi atau yang biasa kita sebut dengan lampu LED. Kemudian, matikan lampu saat siang hari. Matikan lampu saat sedang tidur. Gunakan peralatan elektronik dengan daya atau watt yang kecil, serta gunakan alat elektronik secara bergantian ya. Jadi jangan menggunakan alat elektronik secara bersamaan karena itu akan boros energi ya. Energi yang kita gunakan akan menjadi jauh lebih besar. Nah, akibatnya apa jika kita terlalu boros energi? Akan terjadi pembengkakan pada biaya tagihan listrik ya. Selain itu juga mengakibatkan habisnya pasokan energi listrik. Nah, selain menghemat penggunaan listrik, kita juga dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Energi alternatif atau yang disebut energi yang bisa diperbarui merupakan energi yang berasal dari alam. Energi tersebut juga lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak, kotoran ternak, limbah pertanian, dan juga panas bumi. Nah, selain pembangkit listrik tenaga air, jenis pembangkit listrik yang dikembangkan di Indonesia ini salah satunya adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini sebagai sumber energi alternatif lain penghasil listrik ya. Pembangkit listrik tenaga surya bisa disebut juga atau bisa disingkat PLTS. Nah, jenis pembangkit yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari ini menggunakan peralatan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan-lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam rakitan, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Prinsip dasar teknologi panel surya ini sebenarnya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang percobaan dengan suryakanta atau loop ya, dimana kita menggunakan sinar matahari dan peralatan yang disebut loop atau suryakanta ini kita bisa membakar kertas atau daun yang kering ya. Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu dengan memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panas matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik. Nah, di negara-negara lain sudah menggunakan panel surya ini sebagai pembangkit listrik, diantaranya negara Jepang, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat.
Nah, berikut ini adalah skema pemanfaatan energi panas matahari oleh panel surya. Yang pertama, di sini panel surya mengubah radiasi matahari menjadi arus listrik searah atau arus DC. Kemudian pada nomor 2 selanjutnya, inverter. Di sini ada alat yang namanya inverter ini ya, mengubah energi listrik DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah. Listrik yang dihasilkan ini dipakai untuk pemakaian listrik di rumah ya, disalurkan ke dalam kabel-kabel yang menghubungkan dengan alat-alat elektronik yang berada di dalam rumah. Selanjutnya, untuk kelebihan listrik akan diekspor ke PLN sebagai deposit melalui tiang-tiang listrik, melalui kabel yang dihubungkan ke tiang-tiang listrik di sekitar rumah kita. Nah, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ya, sebagai untuk panel surya yang ada di atap rumah, mengumpulkan energi matahari yang selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik ya. Panel surya pada lampu lalu lintas, panel surya pada CCTV, panel surya pada power bank, panel surya pada lampu penerangan jalan. Nah, ini sudah di kota kita itu sudah sering kita menjumpai alat penerangan jalan atau lampu penerangan jalan di mana sumber energinya adalah dari panel surya. Kemudian panel surya pada mesin kalkulator. Ini juga sering kita jumpai. Baiklah, selanjutnya ini tugas untuk kalian, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, tuliskan 4 contoh cara menghemat energi listrik di rumah. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian, apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Yang ketiga, penggunaan listrik berperan penting pada era globalisasi. Tulislah kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan era globalisasi. Nah, seperti kita ketahui ya, pada era globalisasi ini banyak peralatan-peralatan listrik yang modern, yang penggunaannya tidak luput dari energi listrik itu sendiri. Nah, ini kalian beri contoh peralatan apa itu yang ada hubungannya dengan era globalisasi ya. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang panel surya? Tadi sudah Budian jelaskan. Dan yang kelima, jelaskan proses energi alternatif matahari menjadi energi listrik di rumah-rumah. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Jika sudah selesai mengerjakan tugas, silakan kalian kumpulkan via Japri kepada saya seperti biasanya. Boleh langsung ditulis jawabannya saja ya, tulis di buku tulis kalian. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.